Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai favorit lover. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami sebuah peristiwa kematian dalam hidupnya. Adapun peristiwa kematian yang akan menimpa semua makhluk hidup termasuk manusia tidak dapat ditunda atau dimajukan jadwalnya. Jika kematian adalah hal yang pasti bagi seorang makhluk hidup termasuk manusia, ada apa dengan peristiwa kematian itu? Jadi, kematian adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap makhluk yang bernyawa. Setelah ajal menjemput, manusia akan menjalani kehidupan di alam barzah hingga hari kiamat nanti. Menurut Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam kubur, mayat akan ditanya oleh dua malaikat Allah, yaitu malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, pertanyaan yang diajukan adalah siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa yang diutus di antara kalian. Pertanyaan itu memang mudah, namun hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang memang menjalankan perintah agama semasa hidupnya. Jika mayat itu tidak bisa menjawab, maka dua malaikat yang begitu menyeramkan dengan tubuhnya yang hitam legam, mata biru terbelalak, dan juga suara malaikat itu bagaikan bakteri akan marah. Pertanyaan kubur atau fitnah kubur ini digambarkan begitu menyeramkan dengan siksaan yang begitu menyakitkan. Namun ternyata ada golongan manusia yang bisa terbebas dari pertanyaan kubur ini. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut adalah 5 golongan manusia yang terbebas dari pertanyaan kubur. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Favorit Channel. Golongan manusia yang mati syahid. Golongan yang pertama yang terbebas dari pertanyaan kubur adalah manusia yang mati dengan jalan syahid. Dari sebuah riwayat dari Rashid bin Sa'ad disebutkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, mengapa orang-orang yang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada?" Beliau menjawab, "Kilatan pedang yang berkelebat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimakumullah. Golongan yang terjaga di tapal batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh karena Allah. Golongan selanjutnya yang terbebas dari fitnah kubur adalah mereka yang menjaga perbatasan kaum muslim dari para musuh laknatullah. Mereka yang bekerja lalu kemudian meninggal ini akan terbebas dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Fadalah bin Ubay meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ribat sehari semalam lebih baik daripada puasa dan juga sholat malam sebulan." Kalau seseorang mati dengan kondisi seperti itu, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rezeki atasnya serta dijamin bebas dari ujian kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Abu Dawud. Orang yang meninggal karena sakit perut. Ternyata orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga akan terhindar dari fitnah kubur atau pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Abu Dawud mengeluarkan hadis secara marfu, "Siapa mati karena penyakit dalam perutnya, tidaklah dia disiksa dalam kuburnya." Juga riwayat dari Ibnu Majah Al-Baihaqi dan juga At-Tirmizi di mana dia menganggap itu hasan. Khalid berkata kepada Sulaiman, "Apa kamu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal karena sakit perut, tidak akan diazab dalam kuburnya?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Ya." Orang yang sering membaca surat Al-Mulk. Ternyata membaca dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh
akan membuat orang terhindar dari siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW setidaknya malam Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan surat ini dengan al-mani'ah atau pencegah, penahan dari siksaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dialah surat pencegah dan juga mencegah pembacanya dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai. At-Tirmidzi meneruskan, Ibnu Abbas, barang siapa pada setiap malam membaca Tabarok, maka dia akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Hadis riwayat An-Nasai melalui Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah dan juga Jabir bin Abdullah menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah beliau tidur malam sehingga ia membaca surat Alif Lam Mim Alkitab atau Al-Quran surat As-Sajdah dan Tabarok. Meninggal pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Dalam hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Masya Allah, itulah 5 golongan manusia yang akan terbebas dari pertanyaan kubur. Semoga kelak kita menjadi salah satu orang yang beruntung yang terbebas dari siksa kubur. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.